Menikah pada hari Rebo Wekasan, apakah benar bisa menyebabkan perceraian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, bertemu lagi dengan saya ya Bunda. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman klien saya yang hampir tertunda pernikahannya karena ragu dengan pantangan Rebo Wekasan. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, seperti biasa, silahkan Bunda bisa catat dulu nomor konsultasi saya. Insya Allah pada nomor tersebut Bunda bisa berkonsultasi secara profesional dengan saya terkait masalah rumah tangga. Atas seizin Allah, saya akan bimbing Bunda untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang sedang Bunda hadapi. Nah, jika saat ini Bunda sedang ada masalah rumah tangga dan butuh solusi, silahkan Bunda bisa menghubungi saya. Ya, berbicara soal Rebo Wekasan, mungkin banyak orang yang menganggap hari tersebut menjadi sebuah momok yang menyeramkan ya Bun. Kenapa ya Rebo Wekasan dianggap hari paling berbahaya Mbak? Kenapa ya Rebo Wekasan dianggap hari paling berbahaya? Sampai-sampai ada juga klien saya yang meminta saran pada saya ketika hendak melangsungkan pernikahan pada hari tersebut. Ada orang bilang soal pantangan Rebo Wekasan pada saya Mbak. Lalu tiba-tiba saya kok jadi takut kalau akhirnya mitos menikah di hari Rebo Wekasan bisa menyebabkan perceraian. Saya nggak mau gagal menikah lagi. Saya harus bagaimana Mbak Novi? Ya, itu tadi kata klien saya ya Bon. Ya, sebelum saya jelaskan mengenai pandangan saya soal menikah di hari Rebo Wekasan boleh atau tidak, mari kita pahami dulu makna Rebo Wekasan. Ya, Rebo Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar yang diyakini orang soleh terdahulu kalau di hari tersebut akan turun berbagai bala bencana. Maka di hari tersebut kita sebagai umat muslim disunahkan untuk berdoa, berzikir dan melakukan sholat sunnah untuk meminta perlindungan dari Allah Ta'ala. Ya, mengingat hari Rebo Wekasan adalah pendapat orang soleh terdahulu dan bukan ajaran dari Nabi, maka kita boleh meyakini dan boleh tidak. Yang terpenting, hari Rebo Wekasan mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan terus meminta perlindungan dari Allah dengan cara melakukan amalan-amalan soleh seperti perbanyak ibadah, sholat, dan berzikir. Ya, sekarang saya akan sampaikan pendapat saya yang tempo hari saya sampaikan juga pada klien saya. Ya, saya paham kekhawatiran yang dirasakan klien saya. Singkat cerita, klien saya dulunya pernah menikah Bun, lalu memutuskan bercerai karena suaminya selingkuh. Lalu beliau mengikuti bimbingan dengan saya dengan tujuan untuk dibimbing agar mendapatkan jodoh terbaik. Alhamdulillah, atas kuasa Allah, selang 4 bulan bimbingan dengan saya, klien saya dipinang oleh seorang laki-laki soleh dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, qadarullah, tanggal menikahnya pas jatuh bertepatan dengan hari Rebo Wekasan. Nah, waktu itu klien saya dan calon suami tidak mengetahuinya Bun. Namun H-7 hari, ada tetangga yang bilang ke klien saya kalau hari tersebut haram dilakukan pernikahan sebab akan mendatangkan perceraian. Kemudian klien saya bingung, ragu dan bertanya pada saya bagaimana baiknya. Karena segala persiapan pernikahan sudah matang dilakukan, saya tidak menyalahkan keyakinan tentang bala bencana di hari Rebo Wekasan. Namun, ketika saya melihat dari sudut pandang akidah, keyakinan tersebut justru akan mendatangkan bala itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah berdasarkan prasangka hambanya itu sendiri. Nah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang bunyinya, Inna idad dunya abdi, aku sesuai prasangka hambaku tentang diriku. Muttafaqun alaih. Ya, berdasarkan landasan hadis yang saya yakini, maka waktu itu saya mengarahkan klien saya untuk mengubah pola pikir dari yang buruk menjadi yang baik. Ya, saya ajak klien saya meyakini hari tersebut sebagai hari penuh berkah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hari Rabu adalah hari di mana Allah menciptakan nur atau cahaya alam semesta. Nah, Allah yang Maha Agung menciptakan tanah di hari Sabtu dan menciptakan cahaya di hari Rabu. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim ya Bun. Jadi, berpedoman dengan hadis di atas,
Justru saya meyakini hari Rabu adalah hari yang mustajabah karena ada suatu kisah doa Nabi dikabulkan setelah sebelumnya berdoa mulai hari Senin di Masjid Al-Fat. Akhirnya sahabat Jabir bin Abdullah apabila mempunyai perkara penting, beliau berdoa di hari Rabu di antara sholat duhur dan asar, yang dia buktikan itu sebagai waktu mustajabah. Nah, setelah saya menjelaskan tentang keyakinan saya pada klien saya, alhamdulillah klien saya dan calon suami menjadi lebih mantap untuk menikah di hari tersebut. Masya Allah, tabarakallah ya bunda. Saya juga menyarankan klien saya untuk terus istiqomah mengamalkan wirid yang sudah saya ijazahkan menggunakan tasbih karomah Al-Madinah, agar Allah senantiasa melindungi klien saya dari mara bahaya dan menjadikan pernikahannya menjadi pernikahan penuh berkah, sakinah, mawadah, warahmah hingga akhir hayat. Iya, itu tadi sedikit cerita pengalaman saya dalam membimbing klien saya ya bun. Semoga dapat diambil ibroh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.